Apa respons kita terhadap perbudakan modern yang sekarang sedang terjadi? Saya percaya bukan hanya mungkin di Amerika, mungkin aja juga di Indonesia. Di Indonesia kita sudah lihat 1.200.000 orang di Indonesia itu sedang diperbudak. Mereka mungkin datang dari kampung-kampung di mana lah ya, datang di kota besar, gantinya digaji dan lain sebagainya. Mereka telah dipaksa, dijerumuskan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana respons kita dan bagaimana kita dapat menanggapi perbudakan modern ini? Jadi kita membuka mata, membuka pengetahuan, membuka hati kita untuk melihat bahwa ini adalah satu hal yang serius yang terjadi di dunia saat ini, baik di Amerika, baik di Indonesia. Harus terbuka. Kiranya kita memiliki kesadaran. Apa yang dapat kita lakukan di luar, apa yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri. Ya, seperti menjauhi pornografi dan lain sebagainya. Maka kita sedang membantu, sebagai umat-umat Tuhan, membantu mengeradikasi di dalam lingkup kita. Mungkin kita tidak bisa lakukan itu di seluruh dunia. Tapi dari dalam ruang lingkup kita dapat mengeradikasi perhambaan atau perbudakan modern yang ada di sekitar kita. Praktek perbudakan itu yang sudah ada di zaman dahulu yang harus diatur oleh Tuhan adalah juga satu praktek yang masih berlangsung hingga saat ini. Saya sudah buat statistiknya tadi malam. Bagaimana 1 dari 150 orang dalam dunia ini berada dalam kondisi perbudakan. Mereka telah dijebak, mereka telah dipaksa untuk bekerja, tidak ada penghasilan yang diberikan kepada mereka, mungkin mereka hanya untuk membayar hutang, atau mereka terjerumus ya dijebak untuk menjadi apa? Budak-budak seks dan lain sebagainya. Ya. Dan ini sangat mengerikan ya. Ini satu hal yang orang dunia sekalipun sudah mengetahui sesuatu yang tidak boleh terjadi. Perbudakan dalam bentuk apapun tidak boleh terjadi ya. Seorang presiden Amerika Serikat yang berhasil di masa adanya perang saudara di Amerika Serikat oleh sebab adanya isu-isu seperti perbudakan, ini yang dia katakan. Jika perbudakan itu tidak salah, jadi dia menentang perbudakannya. Abraham Lincoln, dia menentang perbudakan. Dan dia katakan, jika perbudakan itu tidak salah, jika Anda berpikir perbudakan itu adalah hal yang benar, maka tidak ada yang salah. Kalau kita menghalalkan perbudakan, dengan kata lain, maka kita akan menghalalkan hal-hal lainnya. Segala sesuatunya bebas untuk kita lakukan. Kalau saja isu perbudakan itu bukan sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Inilah pentingnya ya. Kenapa? Karena di zaman Abraham Lincoln, seperti saya katakan, saya tadinya hampir tertarik untuk seperti saya bilang ya, tapi mungkin besok saya tertarik untuk kasih tunjuk bagaimana orang-orang di zaman dahulu, di zaman Abraham Lincoln atau sebelumnya menyatakan ataupun mencoba untuk merasionalisasi menerima perbudakan itu sebagai hal yang alkitabiah. Mereka melihat ayat-ayat yang seakan-akan memang perbudakan itu adalah sesuatu hal yang dapat dilakukan kepada orang-orang yang diambil dari Afrika yang berkulit hitam. Halal, dihalalkan untuk memperbudak mereka. Itu yang terjadi. Tapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Kalau kita tidak menganggap perbudakan itu sebagai suatu hal yang salah, maka tidak ada hal apapun dalam dunia ini, menurut Abraham Lincoln, yang dapat dianggap salah. Dan cukup menarik. Pada saat saya tadi berkata tentang perbudakan di masa modern, beberapa tahun yang lalu saya membaca artikel sehubungan dengan seseorang yang saat ini menjadi cukup seseorang yang juga terkenal. Dia ada Wikipedia-nya khusus untuk orang tersebut ya. Oleh sebab apa? Pengalaman pahit yang dia telah alami. Siapa dia? Dia orang Indonesia. Dia seorang Indonesia. Kalau Anda membaca misalnya artikel, Anda bisa lihat artikel, Anda Google, Anda bisa baca artikel ini. Seorang wanita yang bernama Chandra Woworuntu. Ya, dia telah dijebak. Dia dijebak. Dia datang dari Indonesia, dari Jakarta. Dia bekerja sebagai seorang bankir. Dia bekerja di perbankan. Ya. Tapi kemudian dari krisis moneter di Indonesia di tahun 1998 sampai 2000. Tahun 2001 dia ditawarkan untuk bekerja di Amerika Serikat. Ditawarkan untuk bekerja di Chicago. Tapi begitu dia tiba di New York, di JFK, di satu airport yang paling dekat dengan kami, dia tanpa dia pikir sebelumnya, ternyata dia bukannya akan bekerja sebagai public relation atau apa, tapi dia dijerumuskan dari satu brothel atau tempat pelacuran ke tempat pelacuran lain. Dipaksa, dia dikasih obat ya, dia dikasih narkoba agar supaya dia tidak dapat berpikir secara, dan dia harus menjadi seorang budak seksual di Amerika
Serikat. Sampai kemudian dia bisa dibebaskan dan kisahnya dia itu menjadi satu kisah. Dan puji Tuhan, saat ini Sandra Woruntu sudah menjadi seorang motivational speaker. Dia dapat berbicara untuk apa? Untuk membawa orang supaya berhati-hati. Jangan sampai menjadi budak-budak modern. Jangan sampai menjadi budak modern. Kisahnya itu muncul di koran, di televisi, tentang ada di BBC juga ya, Sandra Woruntu. Bagaimana dia telah menjadi apa? Diperbudak sebagai budak seksual di Amerika Serikat. Tapi puji Tuhan dia dapat apa ya? Dia dapat dibebaskan. Ya. Dapat dibebaskan. Ini ada di sekitar kita. Dan sampai detik ini ada, kalau saja kita bisa lebih aware, lebih memiliki awareness, kita lebih dapat melihat, membuka mata, maka kita dapat melihat. Dan ada hal-hal yang dapat kita lakukan. Ada satu artikel yang akan menjadi saya melihat artikel ini dan kemudian saya menambah dan lain sebagainya untuk menjadi pelajaran juga kita pada malam hari. Tapi intinya adalah poin-poin yang juga saya ambil dari artikel ini. Di dalam artikel ini Ben Research dia menuliskan apa yang orang-orang Kristen akan dapat lakukan, yang dapat kita lakukan untuk memberantas, atau bukan memberantas ya. Pada saat kita menghadapi perhambaan atau perbudakan modern saat ini, apa yang dapat kita lakukan? Apa respons kita? Apa respons kita terhadap perbudakan modern yang sekarang sedang terjadi? Saya percaya bukan hanya mungkin di Amerika, mungkin aja juga di Indonesia. Di Indonesia kita sudah lihat, ada 1 juta, berapa ya? Tadi malam itu kita punya research ya. Ada lebih dari 1 juta 200.000 orang di Indonesia itu sedang diperbudak. Mereka mungkin datang dari kampung-kampung di manalah ya, datang di kota besar, gantinya digaji dan lain sebagainya. Mereka telah dipaksa, dijerumuskan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana respons kita dan bagaimana kita dapat menanggapi perbudakan modern ini? Respons kita yang pertama, tentu saja kita dapat berdoa. Apa yang doa dapat lakukan? Doa dapat lakukan banyak hal. Ya, doa dapat memberikan kekuatan yang besar pada saat kita berdoa. Kita mendoakan para korban. Ya, tidak ditulis dalam artikel tapi saya tambahkan ayatnya ya. Saya tambahkan semua ayat dari artikel tadi. Ya, misalnya pada saat kita mendoakan para korban, mari kita melihat apa yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, firman Tuhan katakan, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya ada kebaikan yang dapat terjadi. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mungkin kita melihat, mungkin sahabat-sahabat kita dari Indonesia, mungkin bukan seperti Sandra Woruntu, tapi kita mungkin melihat ada hal-hal yang lainnya. Kita melihat, kenapa mereka berada dalam perbudakan modern, terjerumus dalam perbudakan modern. Bagaimana pertama-tama? Langkah pertama, kita minta kuasa dari surga. Kita berdoa bagi mereka, karena sangat besar kuasanya. Berikutnya, kita harus meningkatkan kesadaran kita. Kesadaran. Kita membuka mata, membuka pengetahuan, membuka hati kita untuk melihat bahwa ini adalah satu hal yang serius yang terjadi di dunia saat ini, baik di Amerika, baik di Indonesia. Harus terbuka. Pengkhotbah 4 ayat 1. Pengkhotbah menganjurkan kepada kita semua seperti dia observasi, dia mengadakan observasi, dia mengadakan pengawasan ya, dia membuka matanya lalu dia katakan apa? Lagi aku, pengkhotbah 4 ayat 1 katakan, lagi aku melihat segala penindasan termasuk perbudakan modern mungkin gitu ya. Aku melihat segala perbudakan modern yang terjadi di bawah matahari dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tidak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Jadi jangan kita pikir, kita kan, pendeta, saya kan cuma di Amerika ini nggak punya kuasa, nggak punya apa-apa. Jadi ya apalah yang dapat saya buat? Oh banyak, ya banyak yang dapat kita buat. Mungkin kita mendengar kisah-kisah mereka. Mungkin kita mendengar, bagaimana caranya kita untuk mendengar? Mungkin kita dapat memiliki pengetahuan. Ya, saya belum memiliki buku, tapi buku-buku ini, tapi saya tertarik dan saya lihat di internet sudah ada PDF formnya, ya, format PDF-nya. Bagaimana kita dapat melihat adanya budak-budak yang ada mungkin di tetangga kita itu ada orang yang sedang diperbudak. Ya, ada orang yang sedang diperbudak. Ada buku yang ditulis oleh Kevin Bales yang berjudul The Slave Next Door, ya, Human Trafficking and Slavery in America Today. Bagaimana adanya
human traffic manusia, manusia diselundupkan ya, dan juga perbudakan di Amerika Serikat pada saat ini, juga di Indonesia dan di lain tempat. Jadi, bagaimana caranya kita bisa melihat? Bagaimana supaya kita bisa melihat ini situasinya ini sepertinya ada orang-orang ini, tetangga kita ini kok ini orang yang bekerja itu keadaannya begini. Kita bisa melihat ada ciri-ciri khas orang-orang yang sedang dalam keadaan diperbudak, tidak dibayar gajinya, dan lain sebagainya. Ending slavery, juga Kevin Bales menulis itu ya. How we free today's slave. Ya, bagi ending slave, bagaimana kita mengakhiri perbudakan. Jadi dengan adanya pengetahuan tentang siapa mereka, apa modus operandi orang-orang yang memperbudak orang lain, bagaimana keadaan orang-orang yang sedang diperbudak, maka kita memiliki apa ya? Memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan. Dan kalau kita mengetahui, maka Anda mungkin yang di Amerika Serikat, mungkin atau di Indonesia, mungkin Anda bisa cari tahu. Mungkin Anda bisa telepon polisi atau apa. Seperti Chandra Woruntu, kebetulan dia bisa berhubungan dengan orang dari FBI. Dan diselamatkanlah Chandra Woruntu itu. Jadi, kalau ada, misalnya di Amerika Serikat, kalau Anda melihat ada tetangga mungkin, ini kayaknya tetangga ini, atau ada orang yang Anda lihat, ini kok ini sedang orang ini seperti sedang diperbudak nih oleh orang lain. Jadi lapor saja. Ini nomor teleponnya 18663472423. Itu kalau Anda mau lapor kepada FBI dan lain sebagainya. Atau kalau Anda mengetahui, bukan setelah Anda lapor saja, mungkin Anda bagaimana caranya orang tersebut yang sedang diperbudak ini, bagaimana harus mendapatkan pertolongan. Dapatkan pertolongan, telepon ini dia 188-373-7888. Jadi inilah info-info yang harus kita miliki supaya kita bisa dapat membantu. Tuhan mau kita saling membantu, nanti kita akan lihat ya. Jadi kita ada, pertama kita mendoakan para korban dan kita harus meningkatkan kesadaran, dan ini poin ketiga. Oke. Poin ketiga ini mungkin Anda pikir, wah apa hubungannya dengan perbudakan pendeta? Tapi mari kita lihat. Kita harus menjauh, tidak boleh terlibat dari dalam pornografi. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Tapi ini adalah satu hal yang Tuhan tidak ingin terjadi kepada umat-umat Tuhan. Walaupun itu mungkin sering terjadi kepada umat-umat Tuhan, pornografi ini ya. Firman Tuhan sudah menyatakan, larilah dari immorality. Jauhkanlah dirimu dari immorality atau percabulan, imoralitas. Ya, jauhkanlah dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan, dosa imoralitas, berdosa terhadap dirinya sendiri. Berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, apa hubungannya? Apa ini masalah besar? Coba masalah besar ya. Satu statistik yang dibuat oleh Barna menyebutkan bagaimana orang-orang Kristen khususnya ya, orang-orang Kristen laki-laki 97% biasa menonton apa? Sudah pernah menonton film porno. Ya, film-film porno. 64% itu sudah terbiasa setiap bulannya itu nonton. 64%. Artinya dari 10 orang, hampir ada 7 orang. Cuma tinggal 3 orang itu yang nggak biasa nonton porno setiap bulannya. 7 orang. Hanya 7 orang dari 10 orang. Ya. Dan bukan setiap 1 bulan. 37%, hampir 4 orang dari 10 orang. Dari 10 orang, 4 orang itu setiap minggu itu harus melihat film porno. Selalu melihat film porno. Tentu saja, bukan hanya laki-laki ya. Ini statistik ya. Bukan hanya laki-laki ya. Perempuan Kristen juga ada, tapi tidak sebanyak laki-laki. Tidak sebanyak laki-laki. Nah, apa hubungannya pornografi itu dengan perbudakan seksual? Apa hubungannya itu dengan pornografi, dengan seksual slavery, dengan perbudakan budak-budak seks yang ada saat ini? Kalau Anda melihat hubungannya sangat erat, ada Human Rights Society, ya, John Hopkins University membuat satu penyelidikan, ya, dan dilaporkan dari Human Rights Society, bagaimana di Amerika ada hubungan yang sangat erat antara apa? Perbudakan dan pornografi. Ada sangat. Jadi dengan kata lain, banyak wanita-wanita, anak-anak yang dimunculkan di situs-situs website pornografi itu adalah mereka yang terpaksa atau dipaksa. Banyak anak-anak remaja Amerika Serikat ya pada saat dengan pacar mereka mungkin dan lain sebagainya, dilaporkan dari research ini ya, dilaporkan mereka itu telah dijebak, dipaksa untuk melakukan atau menampilkan film-film pornografi di luar kemauan mereka. Mereka dijadikan budak seks.
Dan pada saat kita mengunjungi situs-situs pornografi, pada saat kita melihat pornografi di internet, ya kita klik dan lain sebagainya, kita menjadi apa? Kita memberikan demand, kita memberikan apa? Demand, ya. Orang-orang yang membutuhkan, kita membutuhkan, dan ada supply-nya, ada yang akan mensuplai kebutuhan kita, ada yang akan memenuhi kebutuhan kita, demand and supply. Jadi kalau kita bisa menjauh daripada pornografi, maka supply-nya itu juga akan apa? Berkurang. Tapi karena kita juga termasuk orang-orang Kristen, ya, para orang Kristen kita suka dengan pornografi, akhirnya, biar setiap kali kita klik, mungkin itu kita pikir gratis, tapi itu dapat memberikan uang, keuntungan bagi situs-situs pornografi tersebut. Dan ini dapat menjadi satu hal yang memperkeruh situasi. Dijadikanlah budak-budak seks itu semakin lebih banyak untuk memenuhi kerinduan-kerinduan, memenuhi kepuasan-kepuasan, kemauan-kemauan daripada orang-orang yang suka untuk menonton pornografi. Dan dijadikanlah budak-budak seks orang-orang yang seharusnya tidak boleh diperbudak. Itulah sebabnya ada hubungan antara pornografi dan perbudakan modern saat ini. Itulah sebabnya selain 1 Korintus 6 ayat 18 katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Mazmur 119 ayat 37 juga sudah menyatakan, jauhkanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Pada saat kita ingin mengklik situs pornografi, saya percaya kalau kita berdoa dulu, mungkin kita tidak akan pernah mengklik situs pornografi itu. Jadi hidupkanlah aku, dikatakan, dari jalan-jalan yang kau tunjukkan. Pada saat kita mau klik, kira-kira Tuhan, apakah ini kehendakmu saya melihat pornografi? Itu saja kita tanya. Apakah Tuhan berkehendak bagi saya dan saudara untuk melihat pornografi? Tentu saja tidak. Tuhan ingin kita menjauhkan diri dari percabulan. Percabulan dapat merusak hubungan keluarga kita, merusak hubungan kita. Ya, merusak hubungan siapa saja dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan mereka di masyarakat dan lain sebagainya. Menjauh dari pornografi. Jadi mendoakan para korban, meningkatkan kesadaran terhadap para budak-budak modern yang ada, ya, dan menjauh dari pornografi supaya tidak ada apa? Supply yang terus-menerus dapat diberikan untuk apa? Memenuhi keinginan-keinginan amoralitas kita, ya, sehingga tidak diperlukan lagi itu modern slavery. Yang keempat yang dapat kita lihat setelah menjauh dari pornografi, kita harus mengambil sikap. Kita harus dapat mengambil sikap. Kita harus dapat berkata seperti Ayub. Tuhan mengendaki kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus, saudara. Dan kita diminta untuk memiliki satu kehidupan yang kudus. Tentu saja bukan dengan kekuatan kita. Kita semua lemah. Dekatkan hidup kita dengan Tuhan, saudara. Dekatkan kita dengan Tuhan. Memiliki satu hubungan erat dengan firman Tuhan dan Tuhan yang berfirman. Dan seperti Ayub dapat berkata dalam Ayub 31 ayat 1, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Bahasa Inggrisnya, I made a covenant. Aku membuat perjanjian dengan mataku. Aku telah menetapkan syarat, bahasa Indonesianya. Aku telah membuat perjanjian bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah, bahasa Inggrisnya, aku telah menetapkan perjanjian bagi mataku, ya, untuk agar supaya aku tidak melihat anak darah dengan nafsu. Jadi dengan kita, pada saat kita mengambil sikap untuk menjauh daripada pornografi, mari kita ambil sikap seperti Ayub, ya, membuat perjanjian mata kita. Aduh, awas mata yang selalu melihat, jangan suka lihat barang-barang yang jahat, ya. Dan mari kita lihat hal-hal yang dapat memuliakan Tuhan. Membantu kita untuk memiliki satu kehidupan yang penuh. Pada saat mata kita latih untuk melihat hal yang tidak baik, itu akan hanya merusak hubungan-hubungan kita. Merusak kepercayaan antara suami dan istri. Merusak hubungan dengan sesama kita dan lain sebagainya. Marilah kita mengambil sikap seperti Ayub. Menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memandang anak darah dengan nafsu? Ya, Ayub berkata. Itulah sebabnya firman Tuhan juga, Matius 5:28, Tuhan juga berkata apa? Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, seksi dia, menarik dan lain sebagainya, ya sudah bersinah dengan dia di dalam hati. Mari kita ingat, itulah sebabnya, mari kita penuhi kehidupan kita. Pada saat kita mengambil sikap, jangan hanya mengambil sikap, mari kita isi, jangan hanya kita kosongkan dari keinginan nafsu-nafsu kita, tapi kita isi. Apa yang kita isi? Kita isi dengan firman Tuhan.
Kita isi dengan perenungan akan firman Tuhan supaya kita tidak kosong dan kemudian setan bisa datang lagi untuk isi kehidupan kita. Mari kita isi. Itulah sebabnya Mazmur 119 ayat 11 katakan, dalam hatiku aku mau menyimpan janjimu. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya, dalam hatiku aku mau menyimpan firman-Mu. I will keep your words. Aku akan menyimpan firman-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kalau tidak ada firman Tuhan yang selalu kita dengar, firman Tuhan yang mengajak kita untuk menjauh dari pornografi, mungkin kita akan isi kehidupan kita dengan pornografi. Tapi pada saat firman Tuhan mengisi kehidupan kita, mengisi hati dan pikiran kita, maka dijauhkanlah tuh. Tuhan akan membantu kita untuk menjauh daripada pornografi. Jadi kita harus mengambil sikap. Harus mengambil sikap. Dan yang terakhir, respon terhadap perbudakan modern, kita harus menggunakan karunia rohani atau talenta atau apa ya, atau lebih tepat mungkin karunia rohani untuk membangun umat Tuhan ya. Menggunakan karunia rohani yang Tuhan percayakan untuk membantu para korban. Kalau kita adalah sebagai perawat, kita membantu mereka. Anda sebagai dokter, bantu orang-orang yang sedang trauma. Kalau kita adalah anggota jemaat sekalipun, tapi Anda memiliki karunia rohani untuk berdoa. Berdoa dengan orang-orang yang sudah terjerumus sebagai budak-budak modern. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, saya berkhotbah, Anda yang dapat melakukan apa saja yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda dengan karunia rohani. Kita bantu mereka. Kisah 20 ayat 35 katakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ya, budak-budak modern mungkin yang ada di sebelah kita. Ya, yang ada 1,2 juta ada itu di Indonesia. Ya, budak-budak modern kita harus dapat membantu mereka. Beri tumpangan, beri tempat di mana mereka dapat tinggal untuk sementara, beri pekerjaan atau apa yang dapat kita lakukan, beri segala sesuatu, membantu mereka yang lemah ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh pada kamu, Kisah katakan bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pelajaran kita kemudian kita hubungkan dengan Efesus 6 ayat 8 yang sudah katakan, apapun yang kita lakukan, ya, baik kita sebagai tuan atau sebagai hamba, ataupun orang-orang yang saat ini sedang melihat adanya perbudakan modern yang terjadi. Mari kita ingat ini, kita tidak sedang bekerja untuk siapa-siapa. Apa yang kita lakukan terhadap orang-orang yang lemah sekalipun, kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya. Efesus 6 ayat 8 katakan, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya berdoa, kiranya kita memiliki kesadaran, apa yang dapat kita lakukan di luar, apa yang dapat kita lakukan bagi diri kita sendiri. Ya, seperti menjauhi pornografi dan lain sebagainya. Maka kita sedang membantu, sebagai umat-umat Tuhan, membantu mengeradikasi di dalam lingkup kita. Mungkin kita tidak bisa lakukan itu di seluruh dunia. Tapi dari dalam ruang lingkup kita dapat mengeradikasi perhambaan atau perbudakan modern yang ada di sekitar kita. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.